Coba Anda bayangkan Anda lagi patah tulang, terus Anda masuk ke ruang gawat darurat, mesin X-ray memindai lengan Anda, dan di layar itu muncul satu garis retak putih yang sangat jelas. Ah iya, kelihatan banget pastinya. Benar, dokter tinggal menunjuk ke layar itu dan bilang, nah, disitulah letak masalahnya. Maksudnya ilmu kedokteran dan psikiatri modern kita ini kan punya buku panduan setebel bantal ya, cuma buat mendiagnosis secara persis setiap hal yang bisa rusak dalam diri manusia. Betul sekali. Semuanya ada kodenya. Iya kan? Depresi, skizofrenia, kecemasan ekstrim. Tapi, coba deh Anda cari buku panduan medis tentang bagaimana manusia bisa berkembang, bisa bahagia, dan punya karakter yang luar biasa, Anda nggak akan nemuin itu. Sampai akhirnya ada sebuah buku revolusioner yang ditulis. Itu sendiri. Selama lebih dari setengah abad, seluruh bidang psikologi itu sangat bergantung pada DSM. Oh, yang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders itu ya? Tepat. Buku itu memang mahakarya sih dalam hal mengklasifikasikan penyakit mental. Buku itu ngasih kosakata seragam buat para terapis di seluruh dunia untuk mengidentifikasi apa yang rusak. Tapi masalahnya, Selalu fokus ke yang rusak ya jadinya. nah itu dia. Ketika Anda menghabiskan puluhan tahun cuma melihat pada patologi, Anda secara nggak sengaja mendefinisikan kesehatan mental semata-mata sebagai ketiadaan penyakit. Padahal kan, sekedar tidak sedang depresi itu bukan berarti Anda sedang berkembang pesat. Oke, mari kita bedah ini karena sesi eksplorasi mendalam untuk Anda hari ini akan membalikan paradigma tersebut secara total. Kita bakal membedah sebuah referensi utama yang masif banget, judulnya Character Strengths and Virtues. Karya Christopher Peterson dan Martin Seligman. Bener banget. Ini pada dasarnya adalah manual kewarasan gitu ya, atau panduan diagnostik untuk hal-hal terbaik dalam diri manusia. Dan yang bikin saya sangat tertarik, ini bukan sekedar buku motivasi ala tahun 60-an yang menyuruh kita buat sekedar mikir positif di depan cermin. Sama sekali bukan. Pergeseran metodologinya adalah fondasi utama dari buku ini. Psikologi positif modern itu mengambil pendekatan empiris yang sangat ketat dan tanpa kompromi. Maksudnya mereka pakai metode sains yang beneran gitu? Iya. Jika gerakan pemikiran positif di masa lalu lebih banyak mengandalkan intuisi atau keyakinan filosofis bahwa manusia pada dasarnya baik, Peterson dan Seligman ini memutuskan untuk pakai metode ilmiah yang sama persis dengan yang dipakai buat meneliti skizofrenia. Wow, jadi bener-bener diukur ya? Betul. Mereka menuntut adanya definisi yang bisa diukur, diuji silang, dan direplikasi. Mereka tuh ingin menciptakan kosakata ilmiah tentang kekuatan karakter agar kita bisa melatihnya secara presisi, bukan sekedar ngerasainnya aja. Masuk akal. Nah, setelah memahami mengapa mereka bikin buku panduan yang sangat ambisius ini, kita perlu melihat bagaimana mereka menyusunnya. Karena jujur aja, mendaftar semua sifat baik manusia itu bisa-bisa berakhir jadi daftar kata mutiara yang kepanjangan dan membingungkan, ya kan? Benar. Para peneliti juga menyadari sejak awal kalau karakter manusia itu nggak beroperasi kayak saklar lampu. Saklar lampu, maksudnya yang cuma punya posisi nyala atau mati gitu? Tepat sekali. Makanya mereka memutuskan buat menyusun klasifikasi moral ini dengan meminjam sistem dari biologi. Spesifiknya, klasifikasi spesies linean. Ah, yang ada domain, filum, gitu-gitu ya? Iya, dari domain turun ke filum, kelas, sampai spesies. Nah, dalam buku panduan kewarasan ini, tingkatan abstraksinya dibagi jadi 3 lapis. Di puncak tertinggi ada virtues atau kebajikan inti. Oke, virtues di paling atas. Terus di bawahnya ada karakter strengths atau kekuatan karakter. Dan di lapisan paling dasar yang paling praktis, ada situational themes atau tema situasional. Biar saya coba visualisasikan ini ya, agar lebih mudah dicerna buat Anda. Ini persis kayak melihat anatomi sebuah pohon raksasa. Virtues atau kebajikan inti itu adalah akar utama yang tertanam dalam di tanah, yang menopang seluruh kehidupan pohonnya. Analogi yang bagus. Lalu dahan-dahannya. Nah, strength atau kekuatan karakter itu dahan-dahannya yang besar dan kokoh. Ini rute psikologisnya. Dan di ujungnya, themes atau tema situasional itu adalah daun-daunnya. Daun yang bentuknya bisa beda-beda ya. Benar banget. Bisa berguguran atau tumbuh baru tergantung iklim tempat pohon itu ditanam. Misalnya gini,
Keadilan di ruang sidang formal itu punya bentuk daun yang sangat beda dengan keadilan saat Anda harus bagi potongan kue terakhir buat dua anak Anda yang lagi berantem di dapur. Ah, itu contoh yang pas. Tema situasional tersebut memang sangat adaptif terhadap lingkungan dan budaya kerja seseorang. Manajer keuangan punya tema situasional yang beda dengan guru taman kanak-kanak. Pasti beda banget kesehariannya. Dari elemen psikologis yang sifatnya universal. Sesuatu yang melampaui sekat-sekat profesi, geografi, atau bahkan era waktu. Tunggu dulu. Sebagai perwakilan dari Anda yang mungkin sekarang lagi dengerin sambil nyuci piring atau nyetir mobil, saya harus mengajukan sedikit protes di sini. Silahkan protes soal apa? Kalau kita bicara soal karakter yang baik, bukankah itu pada dasarnya sangat subjektif? Maksud saya, apa yang dianggap baik sama akademisi kulit putih kelas menengah di Amerika abad 21? Yang mungkin melihat internet nirkabel atau portofolio saham sebagai kebaikan tertinggi ya? Nah iya, itu kan belum tentu dianggap bernilai oleh budaya lain, apalagi masyarakat agraris atau peradaban dari 2000 tahun yang lalu. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, dan para peneliti sangat sadar akan ancaman bias budaya ini. Kalau mereka cuma duduk di lab di Pennsylvania, terus nulis daftar sifat yang kebetulan mereka suka, hasilnya kan bukan sains ya? Jatuhnya cuma cermin narsistik budaya barat aja dong? Betul. Untuk mencegah itu, mereka membuang asumsi mereka sendiri dan memulai pencarian sejarah lintas budaya yang masif banget. Salah satu yang paling besar dalam literatur psikologi. Waktu saya baca bagian teks kuno ini, saya pikir mereka bakal nemuin nilai moral yang saling tabrakan antar peradaban. Ternyata yang mereka lakukan itu bukan nyebar kuesioner yang acak loh. Sama sekali bukan kuesioner telepon ya? Bukan. Mereka membedah 3 besar tradisi pemikiran umat manusia, dari Tiongkok, Asia Selatan, sampai Barat. Mereka menelaah ajaran Konfusianisme soal Zen atau kemanusiaan, baca Tao Te Ching soal pengendalian diri. Buddhisme juga kan? Iya, jalan mulia berunsur 8, lalu Bhagavad Gita dalam Hindu, belum lagi filsafat Athena kayak Plato dan Aristoteles, sampai teks Yahudi Kristen dan karya Al-Farabi tentang kota yang ideal. Yang paling menakjubkan di sini adalah kesimpulan mereka. Misalnya, kalau kita analisis Aristoteles, dia memperkenalkan konsep jalan tengah. Kebajikan itu selalu ada di antara dua ekstrim. Keberanian ada di antara kepengecutan dan kenekatan. Dan itu terhubung dengan pengendalian diri ya? Benar. Di sisi lain, Al-Farabi nulis kalau sebuah kota cuma bisa sempurna kalau pemimpin dan warganya mempraktekkan keadilan dan kebijaksanaan, bukan cuma ngejar kekayaan. Dan dari menelusuri ribuan halaman teks dari peradaban yang terisolasi secara geografis ini, mereka nemuin konsensus yang gila banget. Teks ini menyebutnya 6 besar kebajikan inti atau The High Six. Bayangin, melintasi ribuan tahun sejarah, tradisi ini sepakat pada 6 fondasi. kebijaksanaan, keberanian, kemanusiaan, keadilan, kesederhanaan, atau pengendalian diri, dan transendensi. Iya, ini gila sih. Dan jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, secara evolusioner, keberadaan 6 besar ini bukanlah sebuah kebetulan mistis. Ini cerminan dari alat bertahan hidup sosial. Oh, maksudnya gimana tuh? Manusia itu kan makhluk yang rentan secara fisik ya. Mm-mm. Kita nggak punya taring atau cakar. Jadi kelangsungan hidup kita bergantung sepenuhnya pada kohesi kelompok. Kalau komunitas prasejarah nggak ngehargain keberanian saat menghadapi predator, Atau nggak adil pas bagi hasil buruan? nah, kelompok itu akan hancur dari dalam. Jadi kebajikan ini berevolusi karena secara pragmatis menjaga spesies kita tetap hidup. Ah, itu melegakan banget sebenarnya. Mari kita bayangkan eksperimen pikiran ini ya. Coba pikirin tentang orang tua dimanapun, entah petani zaman dulu atau programmer di kota modern sekarang. Pas mereka ngelihat bayi mereka yang baru lahir, adakah budaya yang berharap anak itu tumbuh jadi pengecut atau pembohong? Pastinya nggak ada satupun. Nggak ada. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, apapun latar belakang budaya Anda, ke-6 pilar ini pasti beresonansi dengan nilai yang diajarkan di meja makan keluarga Anda. Tapi, menemukan 6 akar pohon ini barulah langkah pertama. Tantangan berikutnya adalah gimana menyeleksi ribuan kata sifat jadi daftar kekuatan yang bisa diukur ilmiah. Disinilah mereka bikin 10 kriteria yang super ketat itu kan? Betul. Salah satu kriteria yang paling penting adalah sifat itu harus memberikan pemenuhan atau fulfilling. Teksnya menguji ini pakai apa yang disebut tes ranjang kematian.
Tes ranjang kematian, ini lumayan ngena sih buat saya. Iya, ini indikator psikologis yang kuat untuk memisahkan kesenangan sesaat dari makna mendalam. Nggak ada kan pasien di akhir hayatnya yang bilang, coba aja dulu saya lebih sering makan es krim, atau lebih sering main ke Disneyland. Iya bener, nggak ada yang nyesel kurang main wahana. Pemenuhan sejati selalu soal karakter. Kayak, saya harap saya dulu lebih berani membela teman, atau lebih sayang keluarga. Kriteria krusial lainnya itu sifatnya harus non-zero sum game. Maksudnya permainan yang tidak merugikan pihak lain. Biar saya perjelas buat Anda ya, kalau di sepak bola, tim saya gol dan menang, tim Anda harus kalah. Itu zero sum. Tapi, karakter beroperasi pakai logika yang beda. Logika di baliknya itu berkaitan dengan fenomena emosional yang disebut elevasi. Elevasi. Kayak terangkat gitu perasaannya. Tepat. Waktu Anda melihat seseorang bertindak berani atau baik hati, itu kan nggak bikin Anda merasa dikalahkan ya. Justru melihat kebaikan itu secara harfiah mengangkat moral orang yang menyaksikannya. Kebaikan menghasilkan kebaikan baru. Tanpa ngabisin stok aslinya ya. Terus kriteria ketiga yang bikin saya ketawa pas baca itu, ujian ketidakhadiran selektif. Intinya kalau sifat itu nyata, kita pasti bisa nemuin orang yang secara tragis bener-bener nggak punya sifat itu. Dan teks ini pakai contoh Darwin Awards loh. Ya ampun, Darwin Awards, penghargaan internet buat orang yang mengakhiri hidupnya pakai cara konyol kan? Iya, contoh di teks itu ada orang yang mengikat puluhan balon helium ke kursi taman biar bisa terbang. Tanpa mikir cara turunnya. Betul. Dan dia jatuh. Kasus kayak gini kan ngasih bukti nyata tentang absennya kekuatan kehati-hatian atau akal sehat. Karena ketiadaan sifat ini berujung fatal, itu membuktikan sifat itu sendiri adalah entitas psikologis yang vital. Wah, masuk akal banget. Tapi ada satu pembeda lagi nih yang menurut saya penting ditanyain. Lalu apa bedanya karakter dengan bakat bawaan? Kayak misalnya punya perfect pitch atau fisik atletis. Bukankah itu kekuatan juga? Juga kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, pemisahan bakat dan karakter itu terletak pada kehendak bebas. Bakat kayak perfect pitch itu kan anugerah biologis. Anda dengar nada C mayor dan sistem saraf Anda otomatis memprosesnya. Nggak ada pilihan moral di situ ya? Nggak ada. Anda nggak bisa tiba-tiba memutuskan mau berusaha keras punya perfect pitch kalau hardware-nya nggak ada. Sebaliknya, karakter selalu menuntut sebuah pilihan sadar di bawah tekanan. Mari kita bahas contoh Michael Jordan dari teks ini. Bakat Jordan itu kan lompatan vertikalnya yang tinggi banget. Tapi karakternya, Kegigihannya ya. ya kegigihannya baru benar-benar teruji di playoff tahun 1997. Waktu itu, dia demam sampai 39,4 derajat Celcius. Tubuhnya menggigil parah. Lompatannya nggak bisa nyelamatin dia malam itu. Tapi dia milih buat memaksakan diri dan nyetak 38 poin. Kita memang kagum sama lompatannya, tapi kita menghormati kegigihannya. Dan perbedaannya makin jelas kalau lihat gimana masyarakat menilai. Waktu Jordan tiba-tiba berhenti main basket buat main bisbol, Orang bingung sih, tapi nggak ada yang ngutuk dia secara moral. betul. Bakat bisa disia-siakan tanpa dicela, tapi kita nggak pernah ngasih toleransi buat karakter. Nggak ada yang bilang, wah dia jenius banget dalam menyia-nyiakan kebaikan hatinya. Bener banget. Nah, sekarang mari kita terapkan semua aturan ketat ini ke kategori pertama dari 6 besar tadi. Kebijaksanaan dan pengetahuan. Ini bukan soal tinggi-tinggian IQ ya. Sama sekali bukan. Ini soal bagaimana Anda memperoleh dan menggunakan informasi buat kehidupan yang lebih baik. Salah satu kekuatannya adalah kreativitas. Tapi nggak sekedar orisinil, harus adaptif. Ya, contoh Einstein slow tip itu ya. Iya, orang yang bisa nemuin perbaikan darurat sehari-hari. Atau penemuan kertas post-it. Lemnya awalnya dianggap gagal karena terlalu lemah. Tapi malah dijadiin pembatas buku yang nggak merusak kertas. Brilian sih itu. Lalu rute kedua di bawah kebijaksanaan itu keingintahuan kan? Betul, rasa lapar terhadap pengalaman. Anak ajaib dalam hal ini adalah Helen Keller. Walaupun dia nggak bisa lihat dan dengar dari kecil, rasa ingin tahunya nggak padam. Dia menyentuh bibir orang buat paham getaran bicara. Kalau rasa ingin tahu itu ibarat nafsu makan kita, berarti kekuatan berikutnya, yaitu pikiran terbuka, itu ibarat sistem pencernaannya ya? Analogi yang sangat akurat. Pikiran terbuka itu yang memproses mana informasi yang bergizi dan mana yang beracun. Bukan berarti jadi kayak Mr. Spock di Star Trek yang menolak emosi loh.
Jadi robot gitu dong? Bukan gitu. Ini lebih ke kemampuan menimbang bukti dengan adil. Contohnya William James. Dia sengaja mempekerjakan sarjana yang terang-terangan mengkritik teorinya di Harvard. Wah, dia sengaja bawa musuh ke kandang sendiri, biar semua sudut pandang terwakili ya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana dengan sisi gelapnya? Teks ini kan bahas sisi gelap keingintahuan juga. Memang ada bahayanya kalau nggak seimbang. Kayak misalnya, gimana dengan tetangga yang terlalu ikut campur urusan kita? Atau kerabat yang nanya, kenapa kamu belum nikah? Atau gajimu berapa? Bukankah teknisnya mereka lagi mempraktekkan rasa ingin tahu? Iya, teknisnya begitu. Tapi disinilah sistem ini menunjukkan kompleksitasnya. Kekuatan karakter bisa jadi bumerang kalau nggak diimbangi kekuatan lain. Keingintahuan tetangga tadi berubah jadi gangguan karena nggak diimbangi kecerdasan sosial. Oh, atau kebaikan hati ya? Betul. Ketiadaan rasa ingin tahu itu berbahaya, bikin bosen. Tapi keingintahuan tanpa empati itu cuma intrusi. Harus ada orkestrasi dari berbagai kekuatan ini. Jadi apa makna dari semua ini untuk Anda? Mengetahui klasifikasi ini bukan cuma teori akademik, ini peta jalan. Kekuatan karakter ini bersifat seperti sifat bawaan, tapi bisa dilatih. Ini bukan vonis mati sejak lahir. Sangat bisa dilatih. Sama seperti melatih otot fisik. Tapi sayangnya, teks ini mengindikasikan kalau institusi kita sering gagal memupuk kekuatan ini. Bener banget. Kayak sekolah yang cuma pakai pendekatan prasmanan buat keingintahuan. Anak cuma mencicipi berbagai kegiatan ekstrakurikuler tanpa kedalaman. Atau acara debat TV deh. Yang isinya orang cuma saling memotong pembicaraan ya? Iya, algoritma media sosial juga kan? Mereka tahu debat adil itu membosankan secara komersial. Jadi yang dipromosikan malah yang saling merendahkan. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang secara aktif menghukum kebajikan. Di tempat kerja juga, kalau cuma ngukur seberapa cepat tugas selesai tanpa peduli integritas, Evaluasi. Apakah metrik kesuksesan di sekolah, tempat kerja, atau algoritma media sosial Anda saat ini secara nggak sengaja sedang menghukum kekuatan karakter Anda? dan hanya memberi penghargaan pada bakat dangkal yang mudah diukur. Tepat. Dan juga iya, bagaimana Anda akan melindungi manual kewarasan Anda sendiri mulai hari ini. Karena pada akhirnya, kesehatan psikologis itu merawat kekuatan yang bikin kita sepenuhnya manusia. Membangun sisi positif bukan sekedar menambal yang rusak. Setuju banget. Mulai sekarang mesin X-ray kita nggak cuma nyari tulang yang retak. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam sesi pembedahan materi yang padat ini. Teruslah mengeksplorasi kekuatan Anda dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.